mahasiswa kuliah Seni Lukis Advent kampus Seni Lukis Painting Explorer. Ini saya tidak live dari rumah, dari studio Painting Explorer. Seperti saya kabarkan kemarin, saya sedang perjalanan ke Budapest. Nah, ini transit di Doha, Qatar, di Bandara Hamad International Airport. Untuk itu, seperti yang saya sampaikan kemarin, kuliahnya jadwalnya jadi tidak seperti biasanya ya, karena saya sesuaikan dengan waktu perjalanan. Seperti ini saya majukan, karena pertimbangannya kalau harus menunggu nanti malam, sampai Budapest itu sudah sangat malam ya, apalagi saya di Iger tidak di Budapestnya, tentu di Indonesia juga sudah lebih malam lagi. Dan ini saya mumpung nunggu pesawat ke Budapest, saya live di Qatar. Nah, selain itu saya melihat apa yang akan kita bahas ya, kuliah kita ini. Kita akan melihat karyanya Mas Paulus yang akan digunakan untuk pameran Painting Explorer, pameran lukisan Painting Explorer ketiga Negeri di Cloud, yang perlu saya beri banyak masukan ya, agar Mas Paulus punya banyak waktu untuk membenahi, membuat karya yang lebih dipamerkan. Maka saya ini harus cepat-cepat kuliahnya saya majukan ya. Alhamdulillah saya sudah beli roaming kuota dari Indonesia kemarin, jadi saya bisa tethering. Tadi saya coba live dengan sinyal WiFi yang ada di bandara ini kurang kuat ya, jadi tetap harus dengan tethering di HP saya. Baik, rekan-rekan Painting Explorer, mungkin di Indonesia masih pagi juga ya sekarang. Di waktu Doha sekarang 4.59 ya, jam 5 pagi. Jadi mohon maaf, yang penting teman-teman bisa mengikuti kuliah Seni Lukis Advent. Nanti kalau misalnya, karena ini mendekati waktu pameran, kalau ada yang mengirimkan lagi, harus segera saya komentari, akan segera saya komentari. Baik, saya presensi dulu teman-teman mahasiswa Painting Explorer kelas kuliah Seni Lukis Advent. Ada Mas Adi Riyadi, ada Mbak Amanda Andrenita, Mas Ahmad Fauzi, Mas Akil, Mas Ibrahim Kawriba, Mas Badrul Zaman, Mas Paulus Irawan Winata, ada Mbak Evana, juga ada Mas Deko Srita dan Mas Dongkut. Baik, rekan-rekan Painting Explorer, nanti kalau teman-teman mau mengirimkan karya silakan nggih. Oke, saya cepatkan saja karena ini baterainya juga sudah mau habis ya, biar bisa segera. Kita lihat karya Mas Paulus ya. Mas Paulus ini mengirimkan karyanya, judulnya Komunikasi Digital di NKRI tahun 2024, 50x70, cat minyak di kanvas, subjek materinya di awan, kontennya tol langit ya. Ini kalau dari tema sudah masuk ya, jelas tentang tol langit, bagaimana kalau kita lihat ya, ada tanda-tanda sinyal dan sebagainya ya. Jadi dari segi tema Negeri di Cloud oke ya, kena ya. Namun gini, jangan lupa ya teman-teman, kalau kita membuat karya dengan konsep tertentu, itu tetap saja kita mesti memperhatikan teknik ya, memperhatikan visual, karena namanya aja seni rupa ya, rupanya itu nomor satu. Kita mesti terus memperhatikan itu, jadi jangan sampai kita memiliki ide yang bagus, ide yang kuat, dieksekusi dengan lemah, itu iman-iman sekali ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di karya Mas Paulus ini ya, selain masalah teks yang nanti akan saya bahas terakhir tentang bagaimana membuat teks di dalam
lukisan, apakah kita melukis tulisan atau menulis lukisan, itu akan saya bahas nanti. Sekarang saya akan membahas dari segi warna, bentuk, dan komposisi. Kalau kita lihat karyanya Mas Paulus ini ya, dari segi warna, bentuk, komposisi, dan nanti juga saya akan membahas tentang teknik, ini masih tidak menunjukkan adanya pengorganisasian yang kuat. Jadi mandek ya. Kalau kita lihat warnanya ya, misalnya warnanya ini saling bersaing ya, warnanya saling bersaing antara merahnya, hijaunya, kuningnya, ungunya, birunya, ini semuanya saling bersaing, tidak saling mendukung tapi saling bersaing. Demikian juga bentuknya. Nah, saya ibaratkan dulu dengan yang sering saya kasih contoh ya, yaitu ketika kita bermain musik, kita bermain band gitu, itu kalau semua alat musiknya itu dimainkan dengan keras, ya tidak akan menarik ya, justru akan menjadi bising ya. Misalnya ada drum, ada gitar, ada klarinet, ada saksofon, ada piano, itu semuanya ditabuh, semuanya dibunyikan dengan keras, ya malah bising ya, semua akan merasa bingung ini mana yang harus didengarkan ya. Kalau kita lihat permainan jazz yang sering saya sampaikan ya, karena saya sangat senang ya mendengarkan jazz itu, ketika salah satu alat musik memainkan perannya, itu yang lain mendukung ya, misalnya bassnya deng 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 gitu, yang lain pelan gitu kan, tidak memainkan tema yang ada di jazznya. Kemudian juga ketika misalnya saksofonnya main, gantian bassnya, gitarnya, yang lain mendukung. Nah, maka itu akan menjadi komposisi yang enak. Kalau tidak, nanti saling bentrokan. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah center of interest ya, pusat perhatian. Ini pusat perhatiannya di mana? Kalau karya yang dibuat Mas Paulus ini semuanya pengen diperhatikan ya, semuanya pengen jadi pusat perhatian seperti tadi ya, semuanya dimainkan dengan keras, maka tidak akan menghasilkan suatu fokus. Demikian juga dari segi bentuk kan, bentuknya ini nyaris semuanya sama besarnya, ditempatkan, ditaruh di semua bidang ya, semua sisi, atas, bawah, kanan, kiri, semuanya saling bersaing ya, tidak mengelompokkan, misalnya satu dikelompokkan sebagai pusat perhatiannya, bentuk yang lain mendukung. Kan tadi warna begitu ya, warna itu bisa dalam artian tonalitas ya, gelap terang. Warna terang ditempatkan pada satu tempat, yang lain cenderung gelap, kasih terang sedikit-sedikit hanya sebagai pendukung. Nah, itu nanti akan menjadi lebih enak warnanya. Itu ya, dari segi warna, dari segi bentuk. Nah, komposisinya yaitu komposisi warna, komposisi bentuk, tidak mendukung adanya suatu center. Tekniknya, nah ini berbeda lagi sekali dengan apa yang biasa dibuat oleh Mas Paulus ya. Mas Paulus kan kalau membuat kemarin ya sketsa maupun elementer, itu kan garisnya sudah menarik ya, garisnya sudah kuat ya, bentuknya, spontanitasnya udah kena. Tetapi di sini secara teknis semuanya masih mentah ya, belum tergarap. Semuanya sama juga kan, tekniknya ini nggak ada yang misalnya kalau teknik standar cat minyak ya 3 lapis ya, lapis pertama, lapis dasar, lapis tengah, terus finishing ya, lapis akhir, terus biasanya terakhir ditambah aksentuasi ya, diberikan penekanan. Nah, ini masih dasar semua, ini masih dasar, masih tanpa kampasnya, terus bahkan di sisi-sisinya ini juga masih belum tertutup secara penuh ya. Kalau kita lihat seperti ini kan, kalau pinginnya ekspresif juga enggak ya, kalau pinginnya rapi juga belum rapi kan, jadi masih nanggung. Kalau ekspresif sekalian, kalau rapi ya dibuat sekuat mungkin rapinya gitu. Dari segi teknis ya,
Dan dari segi warna, sekali lagi ya tadi tentang tonalitas, bagaimana membuat konsentrasi warna. Warna itu juga cobalah membuat warna-warna yang lebih matang ya. Kalau ini kan warnanya tubuh ya, warna tubuh jadinya terasa mentah sekali. Karyanya ini menjadi enteng, menjadi ringan. Nah, yang paling terasa nggak enak itu adalah pemberian tulisan. Tulisan itu akan menjadi nilai artistik ya jika dia nyambung dengan apa lukisannya. Nah, tulisan itu adalah unsur artistik ya, bukan unsur apa keterangan-keterangan seperti misalnya kita melihat papan pengumuman ya, papan pengumuman di sekolahan, misalnya di SD atau di TK atau di SMA itu kan ada papan pengumuman, terus bawahnya ada tulisan ini ATM, ini apa gitu kan, itu kan tulisannya memang digunakan untuk mendukung apa keterangan. Nah, ini tulisan di dalam lukisan ini dipakai untuk nilai artistik. Jadi kalau lukisannya itu spontan, tulisannya bisa spontan, bahkan nggak harus terbaca, nggak apa-apa. Warnanya juga berbeda-beda. Kalau ini kan warnanya masih sama ya. Ini coba perhatikan ya, huruf jenis tulisannya masih sama, warnanya sama, ukurannya sama, kedatarannya sama. Ini jadi ini terasa semuanya saling mengganggu ya. Semuanya kalau istilah lebih apa lebih tajamnya itu semua unsurnya ini saling bunuh ya, saling bunuh antara warna satu dengan warna yang lain, bentuk satu bentuk yang lain ya. Terus tulisannya ini juga tidak memberikan satu nilai artistik ya, tetapi hanya sekedar ditulisi sebagaimana kita menulis suatu keterangan-keterangan ya, itu belum melihat unsur-unsur teks yang artistik ya. Teks artistik itu bisa warnanya berubah berganti-ganti apa ukurannya jauh dekatnya layernya gitu ya. Oke, alhamdulillah ya Mas Paulus sudah hadir ya. Itu nggih teman-teman, jadi karya ini secara tema sudah, tetapi secara bentuk masih kurang ya, masih kurang. Jadi maniman kalau Mas Paulus sampai menampilkan ini malah nanti malah bunuh diri ya. Jadi karyanya malah tidak istimewa ya. Untuk itu kita beri nilai dulu, nilainya C, nilainya C ya. Kalau apa nanti sudah B lebih lah, paling enggak B A atau B plus plus gitu ya, silahkan dibikin lagi aja Mas Paulus ya. 33 ya, nilainya 33. Tiga. Oke, dulu mana nih tadi kok hilang. Saya beri nilai C di 33 ya, jadi sudah. Lalu untuk pertanyaan ini tadi ada pertanyaan ya Mas Paulus lewat boleh direply, boleh Mas, silakan, boleh direply, diperbaiki atau membuat lagi boleh ya, boleh membuat lagi, boleh diperbaiki ya. Oke, pertukaran dosen itu buat apa Mas ya? Ini acara lecture exchange atau pertukaran dosen. Jadi dosen isi ada yang mengajar di Esterhazy, Hungaria ya, Esterhazy Karoli Catholic University. Nah, sementara di Esterhazy ini juga ada yang mengajar di ISI Yogyakarta. Nah, untuk apa ya? Untuk peningkatan keilmuan tentu saja. Nah, syaratnya kemarin saya mesti mengisi form gitu, apa yang proposal ya, semacam proposal, ada form gitu. Apa yang akan diisikan itu harus memiliki nilai modernisasi dan juga internasionalisasi. Maka saya mengajukan di sana tentang bagaimana pengajaran YouTube sebagai suatu studi apa namanya secara internasional ya, YouTube sebagai studi seni lukis
internasional gitu. Jadi pengalaman saya mengelola Pancing Explorer, karena saya lihat dosen itu di Indonesia kan harus memiliki tridharma ya. Tridharma itu meliputi pendidikan, terus pengabdian dan penelitian. Nah, pendidikan itu saya di Seni Murni ISI Yogyakarta itu juga mengajar namanya mata kuliah metode presentasi digital. Nah, salah satunya ya bagaimana kita mempresentasikan karya lewat media sosial. Nah, ini menjadi salah satu materi kuliah juga. Dan juga sebagai pengabdian tentu bagaimana kuliah Pancing Explorer ini saya buat sebagai suatu pengabdian keilmuan untuk masyarakat luas ya, agar masyarakat luas juga bisa merasakan bagaimana pendidikan seni lukis sebagaimana yang dilaksanakan di kampus seni lukis khususnya di ISI Yogyakarta. Lalu penelitian ya, tentu ini bisa jadikan penelitian tentang pendidikan seni lukis di era digital, era media sosial, era disrupsi gitu. Jadi paling tidak tiga itu. Makanya saya mengajukan tema dan insya Allah nanti saya sampaikan, yaitu YouTube sebagai studi seni lukis internasional yang diadakan secara online tapi pamerannya secara onsite. Itu Mas Paulus ya, kalau pertanyaannya untuk apa. Kira-kira itu dulu teman-teman, saya akan coba check in. Ini belum check in, saya masih nunggu perjalanan lanjutan. Saya rasa itu dulu teman-teman, monggo yang lain saya tunggu karyanya. Terima kasih rekan-rekan, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti pameran lukisan Painting Explorer ketiga Negeri di Cloud. Gabung kampus seni lukis Painting Explorer, kampus online berbasis YouTube membership. Ikuti pameran lukisan Painting Explorer ketiga Negeri di Cloud. Gabung kampus seni lukis Painting Explorer, kampus online berbasis YouTube membership. Ikuti pameran lukisan Painting